Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke uji kompetensi 3.2 Matematika kelas 10 semester 1. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 100x plus 500. X merupakan banyak potong kain yang bagian A. Jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 100 potong kain. Yang di sini berarti 100 potong kain itu kita anggap sebagai domain. Yang ini kita anggap sebagai domain. Nah, jadi berapa keuntungan yang diperoleh? Dan sekarang kita tulis di sini domainnya adalah, atau kita anggap sebagai X ya. X-nya dulu sama dengan 100. Dan fungsinya di sini adalah Fx sama dengan 100x ditambah 500. Nah, berarti yang Fx di sini adalah sebagai keuntungan. Yang Fx di sini, yang di sini kita tulis sebagai Y atau range ya, atau range atau sebagai keuntungan di sini. Jadi sebagai untungnya. Jadi sekarang kita tinggal masukkan kalau X-nya 100. Jadi yang X100 ini kita masukkan ke sini. Jadi Fx di sini sama dengan 100 dikali X-nya ganti dengan 100 ditambah 500. Berarti 100 kali 100 adalah 10.000. 10.000 ditambah 500. Maka keuntungannya adalah 10.500. Jadi pedagang tersebut kalau menjual 100 potong kain, maka ia akan mendapat keuntungan 10.500. Soal bagian B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 500.000, berapa potong kain yang harus terjual? Berarti yang 500.000 di sini adalah sebagai daerah hasil atau kita anggap sebagai range ya, sebagai range atau di sini setara dengan Fx atau sama dengan Y. Dan sekarang kita tulis persamaan fungsinya di sini Fx. Nah, Fx di sini sama dengan 100x ditambah 500. Dan Fx-nya kita ganti dengan 500.000. Nah, jadi seperti ini maksudnya, sama dengan 100x nah ditambah 500. Jadi di sini untuk mencari x yang 500 kita pindahkan ke ruas kiri, berarti 500.000 dikurangi 500 sama dengan 100x. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita kurangkan 500.000 kurangi 500, ini menjadi 499.500. Nah, ini hasil pengurangannya di sini jadi 100x, maka x di sini sama dengan 499.500 dibagi 100. Ini habis. Nah, jadi banyaknya kain yang terjual itu harus 4.995 potong ya, untuk mendapatkan keuntungan 500.000 rupiah. Soal bagian C, jika A merupakan himpunan daerah asal domain fungsi Fx dan B merupakan daerah hasil range fungsi Fx, gambarkanlah permasalahan berikut A dan butir A maksudnya dan butir B. Jadi untuk soal bagian C, kalau X-nya adalah sebagai domain, nah terus difungsikan terhadap dimasukkan ke dalam Fx sama dengan tadi 100x plus 500, maka ini menghasilkan daerah hasil atau range. Jadi kalau dibuat pemetaannya seperti ini adalah X-nya, ini Y ya. Di sini dipetakan, di sini Fx. Nah, jadi seperti ini. Di sini isinya adalah tadi kalau 100 ya, 100 potong kain. Nah, jadi di sini 100, maka keuntungan yang dihasilkan di sini adalah 10.500. Nah, seperti ini. Jadi bulatannya ini perbesar saja. Nah, seperti ini. Dan sekarang ini yang kondisi A. Sekarang kondisi B. Fx-nya masih sama. Fx-nya adalah 100x plus 500
Dan sekarang yang diketahui adalah daerah hasilnya. Jadi di sini daerah hasilnya kita anggap Y di sini nilainya adalah 500.000. Maka di sini adalah daerah X-nya. Di sini daerah X tadi adalah 4.995. Jadi daerah X di sini kalau dipetakan difungsikan terhadap fx di sini yang nilainya di atas seperti ini, maka akan menghasilkan 500.000. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 1. Soal nomor 2, tentukan fungsi inverse dari fungsi-fungsi berikut jika ada. Dikatakan inverse, saya ulas terlebih dahulu. Kalau ada fx, ini menghasilkan y, atau fx itu kita bisa tulis sebagai y. Dan kalau dibuat inverse, jadi kalau dibuat inverse seperti ini, maka hasilnya menjadi x. Jadi kalau y diinverskan jadi x, x nanti diinverskan lagi menjadi y. Sekarang kita bahas yang bagian A. Di sini perhatikan fx itu sama dengan 2x kuadrat plus 5. Jadi yang ini kita tulis y sama dengan, ini sama dengan 2x kuadrat plus 5. Nah, maka cara penulisannya, karena yang dicari sekarang nilai x ya, nilai x, maka di sini bisa ditulis menjadi y yang di sebelah kiri plus 5 pindah ke ruas kiri menjadi y min 5 sama dengan 2x kuadrat. Nah, sama dengan 2x kuadrat. Maka x kuadrat di sini sama dengan y min 5 per 2. Nah, jadi seperti ini. Maka nilai x di sini sama dengan akar dari y min 5 per 2. Nah, per 2 ya. Ini akarnya yang per 2-nya masuk nih. Nah, ini inverse-nya. Jadi yang ini adalah inverse-nya. Dan ini inverse, ini x ya maksudnya. Dan sekarang yang bagian B. Bagian B, gx di sini sama dengan 2x min 1 per 6. Kita tulis ini menjadi y sama dengan 2x min 1 per 6. Kita kali silangkan, ini kan per 1. Jadi ditulis 6y sama dengan 2x min 1. Nah, jadi 2x sama dengan 6y plus 1. Jadi x sama dengan 6y plus 1 dibagi 2. Nah, ini adalah inverse dari gx. Sekarang yang bagian C. Di sini kita tulis ulang hx sama dengan akar pangkat 3 dari x plus 2. Kita tulis di sini y sama dengan, nah sama dengan akar pangkat 3 x plus 2. Nah, di sini supaya akarnya hilang, akar pangkat 3-nya hilang, berarti kita pangkat 3 kan ruas kiri dan ruas kanannya. Berarti yang ini menjadi y pangkat 3 sama dengan x plus 2. Berarti x di sini sama dengan y pangkat 3 kurangi 2. Dan ini adalah inverse dari hx ya. Jadi yang ini adalah nilai inverse-nya dari hx-nya. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal nomor 2. Soal nomor 3, diketahui f dan g suatu fungsi dengan rumus fx sama dengan 3x plus 4 dan gx sama dengan x min 4 per 3. Buktikan bahwa inverse dari fx sama dengan gx dan inverse dari gx sama dengan fx. Kita buktikan yang ini terlebih dahulu, inverse dari fx sama dengan gx. Sebelumnya kita bahas dulu kalau fx ini bisa ditulis sama dengan y. Maka inverse dari fx, nah inverse dari fx di sini berarti inverse dari y. Jadi di sini x. Dan sekarang di sini diketahui fx-nya itu sama dengan 3x plus 4. Dan gx-nya di sini kita tulis gx sama dengan x min 4 per 3. Nah, nanti inverse yang dari fx ini, bagian ini, harus sama dengan ini. Jadi sekarang kita kerjakan. Untuk mencari inverse, perhatikan yang fx itu
sama dengan Y. Jadi kita tulis di sini Y sama dengan 3X plus 4. Sekarang yang plus 4 kita pindah ke ruas kiri jadi Y min 4 sama dengan 3X. Atau kita bisa tulis menjadi seperti ini, 3X sama dengan Y min 4. Maka X di sini sama dengan Y min 4 per 3. Dan ini kita bisa tulis menjadi inverse dari X di sini sama dengan X min 4 per 3. Perhatikan dengan yang GX tadi yang ini. Nah, hasilnya sama, berarti untuk inverse dari Fx sama dengan Gx itu terbukti. Jadi yang pertama inverse dari Fx sama dengan fungsi dari Gx itu terbukti ya, terbukti. Dan sekarang kita balik Gx di sini, Gx itu sama dengan X min 4 per 3. Kita lihat dulu soalnya, Gx nya itu X min 4 per 3. Nah, nanti inverse-nya harus sama dengan Fx sama dengan 3X plus 4. Nah, 3X plus 4. Perhatikan yang Gx, maka kita bisa tulis menjadi Y sama dengan, Gx-nya kita tulis menjadi Y sama dengan, di sini X min 4 per 3. Ini sama dengan per 1, jadi kita kali silang 3 kali Y, 3Y sama dengan 1X. 1 kali min 4 adalah min 4. Maka ini kita tulis 3Y min 4 menjadi plus 4 sama dengan X. Ini adalah inverse dari Gx. Maka kita bisa tulis inverse dari Gx di sini sama dengan 3Y-nya rubah jadi 3X plus 4. Dan kita bandingkan dengan yang Fx. Nah, ternyata sama. Jadi yang ini juga terbukti. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 4, diketahui fungsi f dengan rumus fx sama dengan x kuadrat min 4. Tentukanlah daerah asal fungsi f agar fungsi yang memiliki inverse dan tentukan pula rumus fungsi inverse-nya. Jadi di sini perhatikan yang fx sama dengan x kuadrat min 4. Kita bisa tulis fx terlebih dahulu sebagai y. Jadi kalau inverse dari fx, maka inverse dari y juga, berarti ini menjadi x. Dan di sini fx-nya adalah x kuadrat min 4. Jadi kita tulis fx di sini sama dengan x kuadrat min 4. Fx-nya kita ganti dengan y sama dengan x kuadrat min 4. Sekarang min 4 satukan dengan y, jadi berubah tanda jadi plus 4 sama dengan x kuadrat. Maka kita bisa tulis ulang menjadi x kuadrat sama dengan y ditambah 4. Maka x sama dengan akar dari y ditambah 4. Ini adalah inverse-nya. Inverse-nya seperti ini. Dan untuk mencari daerah daerah asalnya, mencari daerah asal dari inverse fx, berarti kita perhatikan angka yang di sini. Supaya akarnya bisa menghasilkan bilangan, jadi kalau misalkan akar di sini akar, kalau di dalam akar y plus 4-nya menghasilkan bilangan negatif, maka itu hasilnya adalah imajiner. Nah, supaya tidak imajiner, berarti perhatikan yang y plus 4 di sini harus lebih besar dari 0. Harus lebih besar sama dengan dari 0. Jadi di sini y plus 4 kita pindah menjadi min 4 ya. Jadi min 4. Maka di sini daerah asalnya, nah untuk daerah asalnya di sini adalah kita bisa tulis y di mana y lebih besar sama dengan min 4 dan y di sini adalah anggota bilangan real. Nah, real. Jadi seperti ini. Ini adalah daerah asalnya untuk fx ya, inverse dari fx. Soal nomor 5, untuk mengubah suatu satuan suhu dalam derajat Celcius ke satuan suhu dalam derajat Fahrenheit,
Di sini ditentukan dengan rumus Fahrenheit sama dengan 9/5 Celcius ditambah 32. Jadi untuk mengubah dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, seperti ini. Ini adalah rumusnya. Dan sekarang yang pertanyaan A, tentukan rumus untuk mengubah satuan derajat Fahrenheit ke satuan derajat Celcius. Perhatikan yang F sama dengan 9/5 kali C. Ini C itu untuk derajat Celcius ditambah 32. Yang pertama kita harus menghilangkan plus 32 atau kita pindahkan ke ruas kiri. Ini menjadi berubah tanda dari plus 32 menjadi minus 32. Sama dengan 9/5 C. Berarti untuk mencari C di sini, nah untuk mencari C itu sama dengan, untuk mencari C ini kan per 1, ini per 1. Jadi 1 kali 9C dulu. Jadi di sini 9C sama dengan 5. Nah, 5 dikali Fahrenheit minus 32. Jadi untuk mencari C di sini sama dengan 5 dikali dalam kurung Fahrenheit. Nah, dikurangi 32 dibagi 9 atau sama saja dengan 5/9. Nah, dalam kurung Fahrenheit dikurangi 32. Ini rumus mencari Celcius. Dan sekarang yang bagian B, jika seorang anak memiliki suhu badan 86 Fahrenheit, tentukan suhu badan anak itu jika diukur dengan menggunakan Celcius. Nah, jadi tinggal masukkan saja untuk mencari Celcius di sini sama dengan 5/9. Tadi suhu Fahrenheitnya adalah 86 dikurangi 32. Nah, jadi seperti ini. Jadi Fahrenheitnya sudah diketahui. Sekarang 86 kurangi 32 yaitu 54. Jadi C di sini sama dengan 5/9 dikali 54. Jadi C sama dengan, ini bisa dibagi 54 dibagi 9 itu 6. 6 kali 5 jadi 30. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, seperti ini. Jadi 86 Fahrenheit. Nah, 86 Fahrenheit di sini sama dengan 30 Celcius. Soal nomor 6, jika F inverse X sama dengan X min 1/5 dan inverse GX sama dengan 3 min X per 2, maka tentukan nilai dari dalam kurung di sini FOG inverse X ya. Berarti yang ini bisa kita tulis seperti ini. FOG inverse X. Nah, di sini bisa ditulis menjadi G inverse. Nah, G inverse OF. Nah, seperti ini. Dan ini menjadi G inverse, sini F inverse X. Nah, jadi sekarang artinya yang inverse Fx di sini dimasukkan ke dalam inverse G. Jadi yang ini, yang X min 1, kita masukkan ke sini. Nah, X-nya. Jadi yang ini kita bisa tulis menjadi seperti ini. G inverse-nya itu 3 min X ya, 3 min. Nah, di sini inverse X dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2. Maka hasilnya kita tulis menjadi seperti ini. 3 dikurangi inverse dari Fx itu adalah X min 1 ya, X min 1/5. Di sini pakai kurung X min 1/5 dibagi 2. Berarti pertama kita kerjakan bagian yang ini. Jadi bagian yang atas ini kita kerjakan. Jadi kita samakan penyebutnya ya, kita samakan penyebutnya menjadi pakai 5. Ini pakai per 5. Nah, sekarang ini sama dengan per 1. Jadi 5 yang ini dibagi ini, 5 dibagi 1 adalah 5 kali 3 menjadi 15. Nah, 15. Kalau yang ini tetap
Min kali X jadi min X. Min kali min 1 menjadi plus 1. Maka ini bisa ditulis menjadi min X yang atas plus 16 per 5 dibagi 2 atau sama dengan min X plus 16 per 10. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 7, diketahui fungsi f dengan rumus fx sama dengan x min 1 per x dan x tidak sama dengan 0. Fungsi gx sama dengan x plus 3. Tentukan GOF x dalam bentuk inverse. Jadi pertama yang di sini yang GOF. Nah, yang GOF x di sini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi ini kita bisa tulis menjadi G, di sini adalah f x. Nah, jadi seperti ini. Artinya yang fx di sini nanti dimasukkan ke x pada fungsi gx. Nah, dimasukkan ke sini. Jadi yang ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi atau kita bisa tulis ulang di sini menjadi GOF. Nah, GOF x di sini sama dengan fx. Nah, yang x-nya menjadi fx plus 3. Jadi sama dengan fx-nya adalah x min 1 per x min 1 per x ditambah 3. Dan ini kita samakan penyebutnya, ini adalah per 1. Kita samakan penyebutnya dengan x. X dibagi x itu 1. 1 kali x min 1 jadi tetap. Dan x dibagi 1 itu adalah x. X kali 3 menjadi 3x. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan, x kita jumlahkan, 3x dengan x menjadi 4x. Jadi di sini saya tulis ulang, GOF x sama dengan 4x, ya, 4x min 1 per x. Dan sekarang karena dicarinya adalah inverse, yang dicarinya inverse, nah, berarti yang ini kita tulis menjadi Y sama dengan 4x min 1 per x. Karena yang dicari inverse, berarti kita tulis kali silang ya. X kali Y adalah XY. Ini XY sama dengan 1 kali 4x min 1 jadi 4x min 1. Berarti yang ini menjadi XY, kita pindahkan yang 4x menjadi min 4x sama dengan min 1. X-nya kita keluarkan, berarti di sini menjadi Y min 4 sama dengan min 1. Maka nilai X-nya bisa kita dapatkan sama dengan min 1 per Y min 4. Nah, Y min 4. Maka nilai GOF ya, GOF X diinverskan, ini berubah menjadi Y. Jadi berubah menjadi yang ini. Dan Y-nya berubah menjadi X. Jadi min 1 per X min 4. Soal nomor 8, diketahui fx sama dengan 3 pangkat x min 1. Tentukan rumus fungsi inverse dari fx dan tentukan juga inverse F81. Jadi kita tulis dulu di sini fx itu sama dengan 3 pangkat x min 1. Kita perhatikan ini karena bentuk perpangkatan, kita buat penyelesaian dengan menggunakan sistem logaritma. Bentuk dari seperti ini, A log B sama dengan C. Maka B di sini sama dengan A pangkat C. A pangkat C. Dan sekarang yang fx kita ganti menjadi Y sama dengan 3 pangkat x min 1. Perhatikan posisi Y sama dengan 3 pangkat x min 1 dengan B sama dengan A pangkat C. Y posisinya adalah B, 3 adalah A, dan x min 1 adalah C. Sekarang yang ini kita rubah ke bentuk ini, ke bentuk logaritma. Jadi perhatikan yang ini. Nah, jadi bagian ini kita tulis di sini menjadi 3 log B. Nah, 3 log Y berarti di sini 3 log Y sama dengan
X min 1. Jadi kita bisa tulis menjadi 3 log Y min 1 kita pindahkan menjadi plus 1. Ini tujuannya untuk mencari inverse. Jadi inverse dari F X di sini adalah 3 log 3 log X plus 1. Nah, sekarang kalau X-nya diganti dengan 81 karena inverse-nya di sini adalah yang ditanyakan seperti ini. Berarti X-nya kita ganti dengan 81. Jadi sama dengan 3 log 81 ditambah 1. Ini hasilnya adalah 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 1. Berarti ini, perhatikan yang bentuk ini, kalau ada bentuk A log B, A log, misalkan seperti ini, A log A pangkat C. Berarti yang ini bisa kita tulis menjadi C dikali A log A. Dan A log A ini adalah nilainya 1. Jadi C kali 1 sama dengan C. Nah, sekarang kita implementasikan ke sini. Jadi di sini yang 4 kita tulis di depan. Jadi sama dengan 4 dikali 3 log 3 ditambah 1. 3 log 3 itu adalah 1. Yang ini menjadi 1, jadi 4 dikali 1 ditambah 1. 4 kali 1 itu 4 tambah 1 jadi 5. Nah, ini adalah F inverse dari 81. Soal nomor 9, diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dan FOG x plus 1 sama dengan min 2x kuadrat min 4x min 1. Tentukan inverse G x dan inverse G min 2. Nah, di sini berarti kita perhatikan yang ini terlebih dahulu. Jadi kita tulis ulang di sini FOG di sini x plus 1 sama dengan minus 2x kuadrat min 4x min 1. Sekarang kita rubah yang FOG x plus 1 menjadi FOG, menjadi FOG x sama dengan, artinya yang plus 1 di sini kita hilangkan dengan min 1 ya, kita hilangkan dengan min 1. Jadi kalau x plus 1 kurangi 1 jadi tinggal x. Nah, berarti kalau yang di sini dikurangi x, dikurangi 1 maksudnya berarti x yang di sini dan x yang di sini juga kita kurangi dengan 1. Jadi di sini kita tulis x-nya kurangi 1 dikuadratkan dikurangi 4x min 1 kurangi 1. Nah, jadi seperti ini. Kita tulis di sini FOGX sama dengan min 2. Kita kuadratkan bagian yang ini menjadi x kuadrat min 2x plus 1 dikurangi 4 kali x adalah 4x, min kali min jadi plus, 4 kali 1 jadi 4 dikurangi 1. Maka ini menjadi min 2 dikali x kuadrat, ini menjadi min 2x kuadrat. Min 2 kali min 2x ini menjadi 4x. Min 2 dikali plus 1 ini menjadi min 2, yang ini min 4x. Ini plus 4 dan di sini min 1. Kita sederhanakan, yang ini min 2x kuadrat karena tidak ada yang sejenisnya, berarti kita tulis min 2x kuadrat terus 4x dengan 4 minus 4x di sini habis. Dan sekarang kita jumlahkan yang ini min 2 ditambah 4 itu menjadi 2. 2 kurangi 1 ya. 2 kurangi 1 menjadi 1. Jadi di sini plus 1. Nah, berarti kita dapatkan FOGX-nya adalah senilai min 2x kuadrat plus 1. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita perhatikan bagian ini. FOGX. Jadi kita tulis di sini. Ini bisa ditulis menjadi seperti ini.
Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Sama dengan minus 2x kuadrat plus 1. Ini bisa ditulis seperti ini. Jadi sekarang tujuan kita setelah mencapai titik batas di sini, yaitu kita sekarang mencari nilai gx. Karena nanti di pertanyaannya adalah inverse dari gx dan inverse dari g-2 ya. Jadi yang perlu kita cari di sini adalah gx-nya. Jadi sekarang perhatikan yang gx di sini, ini persamaan untuk fx-nya di sini adalah 2x plus 3. 2x plus 3. Nah, artinya yang gx di sini kita masukkan ke x yang di sini. Ya, kita masukkan. Jadi yang ini adalah 2x plus 3. Jadi 2 x-nya kita ganti dengan gx. Kita ganti dengan gx. Nah, jadi seperti ini, plus 3 sama dengan min 2x kuadrat plus 1. Jadi di sini kita bisa tulis 2gx sama dengan plus 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 3. Jadi min 2x kuadrat plus 1 min 3. Berarti di sini kita tulis 2gx sama dengan min 2x kuadrat min 2. Nah, setelah sampai sini kita buat menjadi gx. Berarti yang 2 ini kita bagi dengan 2 supaya menjadi 1. 2 dibagi 2 itu 1, jadi 1 gx sama dengan, kalau yang ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2 semuanya. Jadi yang min 2 dibagi 2 adalah min x kuadrat. Terus min 2 dibagi 2 menjadi min 1. Nah, ini adalah nilai gx-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari inverse dari gx. Nah, inverse-nya kita cari yang bagian ini. Untuk mencari inverse gx, perhatikan yang gx di sini itu sama dengan y. Jadi di sini kita tulis y sama dengan min x kuadrat min 1. Sekarang kita pindahkan min 1 ke ruas kiri, berarti di sini y plus 1, y plus 1 sama dengan min x kuadrat. Sekarang kita buat yang min x kuadrat menjadi positif. Berarti harus dikali min. Ya, harus dikali min. Berarti min x kuadrat kalau dikali min berarti menjadi x kuadrat. Nah, berarti yang ruas kiri juga dikali min. Y kali min jadi min y. Plus 1 kali min berarti jadi min 1. Jadi x kuadrat ini kita tulis ulang seperti ini. Min y min 1. Berarti x kuadrat di sini sama dengan, bisa kita tulis menjadi akar dari min y min 1. Atau juga kita bisa tulis menjadi min y min 1 pangkat setengah. Nah, sekarang berarti yang ini adalah nilai inverse dari G yang tadi. Nah, ini seperti ini. Dan sekarang pertanyaannya adalah berarti yang G inverse X, ya, G inverse-nya sudah kita dapatkan senilai ini atau ini. Dan sekarang kita mencari inverse dari 2. Nah, sekarang yang mencari 2 berarti di sini yang ini yang G inverse ini, jadi kita tulis Y-nya kita ganti dengan X ya, kita ganti dengan X dulu. Yang ini menjadi min X min 1 pangkat setengah atau sama dengan akar dari min X min 1. Ini sama saja ya. Dan sekarang yang dicari adalah inverse dari 2. Berarti yang X di sini kita ganti dengan min 2. Ini min 2 ya. Nah, ini min 2. Jadi kita ganti dengan min 2. Jadi yang G inverse dari min 2 sama dengan akar dari min X min 1. Nah, sekarang kita masukkan di sini sama dengan ya. Jadi min X-nya ganti dengan min 2 min 1. Berarti sama dengan ini terpisah. Akar dari min kali min itu jadi plus. Nah, jadi seperti ini. Dan hasilnya 2 kurangi 1 adalah 1. Jadi untuk inverse dari G min 2 di sini
Nah, karena di sini akar 1 itu bisa menghasilkan nilai plus minus 1. Jadi boleh 1, boleh minus 1. Soal nomor 10, fungsi f dan g ditentukan oleh rumus fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan 2x. Tentukan rumus fungsi komposisi dari FOG inverse dan inverse GOFX ya. Jadi yang kita kerjakan yang pertama yang FOG inverse atau inverse dari FOG X. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kita kerjakan dulu yang bagian FOG-nya dan setelah itu nanti kita inversekan FOG X. Nah, ini bisa kita tulis menjadi seperti ini, F, ini G, nah ini X. Jadi artinya dari sini bisa kita lihat kalau fungsi dari G itu kita masukkan ke fungsi F. Jadi yang GX ini kita masukkan ke fungsi F. Ya, kita masukkan. Dan yang ini kita bisa tulis menjadi Y. Sama dengan, jadi kita masukkan yang GX ke dalam FX. Nah, jadi X ini kita ganti dengan GX. Jadi X di sini kita ganti dengan GX. Nah, seperti ini plus 2. Dan sedangkan GX sendiri adalah 2X nilainya. Jadi di sini 2X plus 2. Di sini jadi Y sama dengan 2X plus 2. Berarti untuk mencari nilai X atau sebagai inverse, ini menjadi inverse-nya. Yang plus 2 kita pindah ke ruas kiri. Jadi Y min 2 sama dengan 2X. Kita tulis ulang jadi seperti ini. 2X sama dengan Y min 2. Maka X di sini sama dengan Y min 2 per 2. Nah, ini adalah inverse-nya. Jadi untuk FOG, sekarang yang tadi kita kerjakan adalah yang FOG. Inverse-nya X di sini. Berarti yang Y kita ganti dengan X, yang Y ini. Jadi X min 2 per 2. Dan sekarang kita kerjakan yang bagian ini. GOF inverse. GOF inverse. Nah, yang ini X. Jadi yang kita kerjakan, ini X ya. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang GOF-nya. GOFX-nya. Nah, yang ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kita bisa tulis menjadi G. Di sini adalah FX. Nah, jadi seperti ini. Yang ini kita tulis menjadi Y. Jadi Y sama dengan yang ini adalah kebalikan dari yang FOG. Jadi yang FX sekarang kita masukkan ke dalam GX ya. Yang FX kita masukkan ke dalam GX. Jadi yang FX-nya kita tulis dulu di sini. FX sama dengan X plus 2. Dan GX-nya adalah 2X. Berarti yang ini kita masukkan ke sini. Jadi X ini ya, kita masukkan ke sana. Jadi kita bisa tulis menjadi seperti ini. 2, X-nya kita ganti dulu dengan FX. Dan FX-nya kita ganti dengan X plus 2. Nah, jadi seperti ini. Ini dalam kurung. Jadi sama dengan ini Y. 2 kali X menjadi 2X. 2 kali 2 menjadi 4. Sekarang kita cari inverse-nya. Berarti untuk mencari inverse dari Y adalah X. Ya, mencari inverse Y itu adalah X. Jadi sekarang yang plus 4 kita pindah ke ruas kiri. Jadi kita tulis Y min 4 sama dengan 2X. Berarti 2X di sini sama dengan Y min 4. Ini sama saja. Jadi X di sini sama dengan Y min 4 per 2. Nah, ini adalah inverse-nya. Jadi inverse-nya seperti ini. Untuk inverse GOF ya. Jadi yang GOF inverse X di sini. Nah, Y-nya kita ganti dengan X. Karena di sininya X ya, kita ganti dengan X. Jadi X min 4 per 2. Soal nomor 11, diketahui fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat plus 1 dan komposisi dari FOGX sama dengan 1 per x min 2 dikali akar x kuadrat min 4x plus 5. Tentukan
inverse dari FOG X. Jadi yang ini. Jadi kita pertama tulis dulu yang inverse FOG X ya. Jadi yang ini sebentar. Ini FOG, ini inverse X di sini. Ini kita bisa tulis menjadi seperti ini, inverse dari GX. Nah, dikomposisikan dengan inverse dari F. Nah, jadi kita bisa tulis menjadi seperti ini. Jadi yang harus kita cari adalah nilai dari inverse G dan inverse dari F. Harus kita cari. Dan sekarang perhatikan untuk yang Fx, Fx di sini sudah kita dapatkan nilainya adalah akar dari X kuadrat plus 1. Berarti Fx di sini bisa dicari inverse-nya. Ini kita ganti dengan Y, jadi Y sama dengan, ini sebenarnya ada cara cepatnya untuk mengerjakan bentuk-bentuk inverse, tapi di sini saya uraikan supaya lebih mudah dipahami. Jadi yang Fx itu kita tulis menjadi Y, dan ini akar X kuadrat plus 1. Untuk menghilangkan akar, bagian ruas kanan dan kiri kita kuadratkan. Ini menjadi Y kuadrat. Berarti yang bagian kanan akarnya hilang menjadi X kuadrat plus 1. Dan sekarang yang dicari adalah inverse. Berarti di sini adalah X kuadrat sama dengan yang plus 1 kita pindah ke ruas kiri. Ya, plus 1 kita pindah ke ruas kiri, jadi yang ini Y kuadrat min 1 sama dengan X kuadrat. Jadi kita tulis X kuadrat sama dengan Y kuadrat min 1. Ini kita tulis ulang seperti ini. Berarti untuk mencari X di sini adalah akar dari Y kuadrat min 1. Maka inverse dari Fx di sini adalah Y-nya kita ganti dengan X. Jadi X kuadrat ini X ya. Min 1. Nah, sekarang satu permasalahan sudah kita kerjakan bagian yang ini. Sekarang kita mencari nilai inverse dari GX. Inverse dari GX. Kita tulis ulang rumusnya, soalnya maksudnya. Di sini soalnya adalah FOG dalam X ini sama dengan, nah 1 per X kalau dikalikan dengan yang ini, 1 per X dikalikan dengan ini, maka kita langsung tulis saja seperti ini. Jadi akar ya, menjadi akar X kuadrat min 4X plus 5. Nah, seperti ini dibagi dengan X min 2. Nah, seperti ini. Sekarang kita perhatikan yang di ruas kiri, yang FOG. Yang ini sebenarnya kita bisa tulis menjadi seperti ini, GX. Nah, jadi sama dengan ini akar dari X kuadrat min 4X plus 5 dibagi X min 2. Artinya yang perhatikan yang ruas kiri, yang GX itu dimasukkan ke dalam fungsi F. Dimasukkan ke dalam fungsi F. Dan di sini karena yang kita cari adalah GX, jadi GX-nya tetap kita tulis GX. Jadi kita masukkan ke dalam fungsi F. Fungsi F di sini adalah akar X kuadrat plus 1. Fungsi F-nya adalah akar X kuadrat plus 1. Jadi yang ini. Dan X-nya yang ini kita ganti dengan GX. Kita ganti dengan GX. Maka yang ini bisa kita tulis menjadi akar X kuadratnya kita ganti dengan GX. Jadi GX kuadrat, nah, plus 1 sama dengan, atau ini tulisnya saya di bawah dulu, ini terlalu atas. Jadi kita tulisnya di sini akar GX kuadrat plus 1 sama dengan, nah, ini akar dari X kuadrat min 4X plus 5 per X min 2. Nah, perhatikan untuk ruas kiri dan ruas kanan, kita bisa hilangkan akarnya dengan dikuadratkan. Jadi di ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan.
Jadi di ruas kiri kita kuadratkan ini menjadi GX kuadrat ditambah 1. Sama dengan, sekarang yang ruas kanan dikuadratkan, yang akar dari X kuadrat min 4X plus 5 ini menjadi akarnya kita hilangkan karena dikuadratkan. Nah, ini menjadi seperti ini. Dan yang X min 2 dikuadratkan ya, ini menjadi X min 2 kuadrat. Nah, setelah ini kita bisa masuk ke sini. Kita sudah mendapatkan GX di sini. Jadi kita bisa dapatkan nih, jadi GX kuadrat sama dengan plus satunya kita pindah ke ruas kanan. Jadi yang X kuadrat min 4X plus 5 dibagi X min 2 dikuadratkan, yang tadi plus 1 ini pindah ke ruas kanan menjadi min 1. Dan min 1 di sini kita bisa tulis menjadi 1/1. Berarti untuk pengerjaan pecahan seperti ini penyebutnya harus disamakan. Penyebutnya harus disamakan dengan menggunakan X min 2 dikuadratkan. Kita gunakan X min 2 kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Jadi X min 2 dikuadratkan, yang kuadrat ini dibagi ini adalah 1. Terus 1 dikali bagian ini. Ya. Jadi nilainya yang bagian X kuadrat min 4X plus 5 itu tetap. Jadi kita tulis ulang menjadi seperti ini. Plus 5 dikurangi. Sekarang yang ini bagi ini adalah X min 2 kuadrat bagi 1, jadi X min 2 kuadrat dikali 1, berarti di sini jadi X min 2 kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tulis di sini GX kuadrat itu sama dengan X kuadrat min 4X, ini X ya, min 4X plus 5 dikurangi, perhatikan yang di dalam kurung yang kuadrat yang ini menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, jadi seperti ini. Bawahnya adalah X min 2 kuadrat. Nah, ini menjadi seperti ini. Sekarang kita sederhanakan. Untuk mencari nilai GX-nya, ini masih prosesnya sama dengan, perhatikan yang kuadrat dengan kuadrat. Ini habis. Min 4X dikurangi yang ini di sini min 4X ini menjadi plus, jadi ini habis. Jadi sekarang tinggal 5 kurangi 4. 5 kurangi 4 adalah 1. Jadi 1 per, nah seperti ini, X min 2 dikuadratkan. Nah, sekarang kita mendapatkan nilai GX di sini. Nilai GX-nya berarti kita akarkan. Ruas kiri, ruas kanan diakarkan. Yang GX kuadrat diakarkan menjadi GX. Sekarang yang ruas kanan, tadi yang ruas kiri ya. Sekarang yang ruas kanan, 1 diakarkan menjadi 1. Dan X min 2 kuadrat kalau diakarkan ini menjadi X min 2. Nah, ini adalah GX-nya. Sekarang kita mencari inverse dari GX. Inverse dari GX. Dan inverse-nya, jadi yang GX kita tulis menjadi Y sama dengan 1 per X min 2. Terus kita kali silang, ya, kali silang. Y dikali X min 2 sama dengan 1. Jadi yang ini kita tulis YX min 2Y sama dengan 1. Jadi YX di sini sama dengan 2Y plus 1. Dan X di sini jadi sama dengan 2Y plus 1 per Y. Maka nilai X di sini sama dengan 2Y dibagi Y itu adalah 2. Ini X ya. 2Y dibagi Y itu adalah 2, dan 1 dibagi Y itu menjadi 1 per Y. Dan ini adalah inverse GX-nya, maka kita tulis menjadi 2 ditambah 1 per X. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang FOG dalam inverse, ini X sama dengan, ini kita bisa tulis menjadi inverse dari G, komposisikan dengan F inverse X. Artinya seperti ini. Jadi G inverse di sini
F inverse X ya. Nah, kita masukkan. Jadi yang inverse X, maksudnya yang inverse F, kita masukkan ke dalam inverse GX. Jadi yang inverse F kita masukkan ke inverse G. Jadi yang inverse G itu adalah 2 plus 1 per X. Dan X-nya kita ganti dengan Fx. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi 2 ditambah 1 per inverse X. Jadi sama dengan, dan tadi sudah kita dapatkan inverse dari Fx di sini adalah akar X kuadrat min 1. Jadi kita masukkan ke sini ya, kita masukkan. Jadi di sini untuk soal dari FOG inverse X di sini sama dengan, nah ini sama dengan 2 ditambah 1 per akar dari inverse Fx, bukan akar ya, maksudnya inverse dari Fx kita masukkan, yaitu akar dari X kuadrat min 1. Nah ini jawabannya. Soal nomor 12, diketahui fungsi Fx sama dengan X min 1 per X, di mana X tidak sama dengan 0 dan inverse atau F pangkat min 1 adalah inverse dari fungsi F. Jika K adalah banyak faktor prima dari 210, tentukan nilai inverse Fk. Di sini berarti kita cari dulu faktor prima dari 210. Faktor prima dari 210 ini kalau kita cari faktor primanya ya, 210 kalau dibagi 2 itu adalah 105. Berarti 2 ini prima, dan 105 dibagi 2 sudah tidak bisa, kita bagi dengan 3. 3 itu masih prima, jadi 105 dengan 3 tidak bisa, dengan 5 ya, 105 dibagi dengan 5. 105 dibagi dengan 5 ini menghasilkan nilai 21. 21 baru bisa dibagi dengan 3 dan 7. Berarti di sini faktor primanya ada. Jadi kalau kita susun di sini 2, 3, 5 ya. Ini angka 5 dan 7. Ini faktor primanya. Berarti banyaknya anggota dari faktor prima di sini ada 4. Nah, banyaknya faktornya ada 4. Dan sekarang fungsi Fx-nya, ini fungsi Fx-nya soalnya adalah X min 1 dibagi per X ya. Jadi X min 1 per X. Ini soalnya seperti ini. Jadi sekarang kita buat inverse-nya. Kita cari inverse. Jadi yang Fx kita tulis menjadi Y sama dengan di sini X min 1 per X ya, per X. Kita kali silang. Ini kali ini X kali Y jadi YX atau XY sama saja. Sama dengan X min 1. Yang X kita pindah ke ruas kiri. Jadi YX min X sama dengan di sini min 1. Ya, ini X min 1 ya. Jadi X-nya kita distributifkan caranya seperti ini. Jadi di sini Y dan di sini adalah min 1 sama dengan min 1. Nah, jadi seperti ini, berarti X di sini sama dengan min 1 per Y min 1. Maka inverse dari Fx di sini adalah Y-nya kita ganti dengan dengan X. Jadi min 1 per X min 1. Dan sekarang yang ditanyakan adalah, nah fungsinya masuk ke Fk ya. Inverse dari, nah ini inverse dari K. Nah, inverse-nya berarti yang K di sini masukkan ke inverse, dan nilai K-nya di sini tadi NK-nya adalah 4. Jadi tinggal masukkan ke bentuk yang ini. Jadi sama dengan, karena K-nya 4, kita tulis jadi min 1 per X-nya berarti kita ganti dengan 4. Jadi 4 kurangi 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama dengan min 1 per 4 kurangi 1 adalah 3. Baik, ini adalah pembahasan soal terakhir untuk uji kompetensi 32 ya, 3.2 matematika kelas 10 semester 1. Jadi cara pengerjaannya seperti ini. Nah,
Ini jawaban akhirnya untuk nomor 12. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.